Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Nanda Ibu semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitunya garis dan sudut, yang disajikan oleh Riza Puspitasari SPD, Guru Matematika MTSN 5 Padang. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengenal hubungan antar garis, yang kedua yaitu mengenal sudut. Nah, untuk pertama kita akan mempelajari garis. Pertama yaitu pengertian dan sifat-sifat garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang ke kedua arah. Oke, pembagian garis yaitu ada garis lurus yaitu contohnya garis AB. Nah, garis lurus adalah kurva lurus yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Nah, yang kedua adalah sinar garis. Di sini Ibu misalkan sinar garis AB. Nah, di sini sinar garis ini adalah kurva lurus yang berpangkal tetapi tidak berujung. Nah, ini pangkalnya adalah di titik A. Nah, yang ketiga yaitu ruas garis. Di sini Ibu misalkan ruas garis AB, di mana ruas garis itu adalah kurva lurus yang berpangkal dan berujung. Nah, sifat-sifat garis, pertama melalui dua titik hanya dapat dibuat satu garis. Yang kedua, garis AB adalah jarak terdekat antara titik A dan titik B. Yang ketiga, garis dapat diperpanjang secara tak terbatas kedua arah. Dua kedudukan dua garis. Pertama yaitu dua garis sejajar. Apa itu dua garis sejajar? Dua garis sejajar adalah dua garis tidak mempunyai titik persekutuan dan titik perpotongan. Nah, perhatikan contoh Ibu. Ini adalah dua garis sejajar antara A dan B. Kalau kita tulis garis A sejajar garis B. Nah, kalau kita lihat dalam contoh sehari-hari seperti jalan raya, jembatan. Terus yang kedua adalah dua garis berpotongan. Apa pula dua garis berpotongan? Nah, dua garis berpotongan adalah dua garis yang mempunyai tepat satu titik persekutuan. Contoh, nih kita lihat ini garis A dan ini garis B. Nah, ini titik potongnya. Oke. Yang ketiga yaitu dua garis berimpit. Nah, dua garis berimpit adalah dua garis melalui titik-titik yang sama. Contoh, perhatikan gambar yang Ibu berikan. Ini adalah dua bangun datar yaitu segi 4 dan segi 3. Di mana kita lihat garis BC, nah pada segi 4, garis BC pada segi 3 BEC itu berimpit. Nah, jadi garis BC ini garis berimpit. Yang keempat yaitu dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan adalah dua garis yang tidak sejajar dan tidak mempunyai titik persekutuan atau perpotongan. Contoh, perhatikan kubus yang Ibu berikan. Nah, garis EF, ini garis CG. Nah, ini ya. Ini tidak sejajar dan tidak juga berpotongan. Nah, garis EF bersilangan dengan garis CG. Nah, perhatikan contoh soal berikut agar Anda bisa memahaminya dengan lebih baik. Perhatikan kubus ABCD, EFGH di bawah ini. Ini ada kubus, oke. Nah, tentukan A garis-garis sejajar, B garis-garis berpotongan dan titik potongnya, C garis-garis berimpit, D garis-garis bersilangan. Nah, perhatikan jawabannya. Yang mana garis-garis sejajar pada kubus di atas? Nah, AB sejajar dengan EF, sejajar dengan CD, sejajar dengan HG. Terus kalau kita lihat BC sejajar dengan AD, sejajar dengan FG, sejajar dengan EH. Nah, yang vertikalnya AE sejajar BF,
sejajar DH, sejajar CG. Nah, oke, kita lihat garis-garis berpotongan dan titik potongnya. Perhatikan garis AB dan BC. Nah, garis AB dan BC berpotongan di titik B. Oke, garis EF dan FG berpotongan di titik F. Garis AE dan EH berpotongan di titik E. Ya, berpotongan di titik E dan seterusnya. Oke, yang C garis-garis berimpit. Yang mana garis berimpit? Garis AB berimpit dengan garis BA. Garis AE berimpit dengan EA dan seterusnya. Yang D itu garis-garis bersilangan. Oke, kita lihat pada kubus. Nah, garis EF dengan CG. Oke. Terus garis AB ya, AB dengan DH. Oke. Nah, dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu perbandingan ruas garis. Lihat perbandingan ruas garis berikut. Nah, ini ada garis AB, BC. Oke, kita lihat. AB kita banding dengan BC itu artinya M dibanding N. Atau bisa juga AB itu adalah M per N dikali BC. Nah, M per N dikali BC. Oke, kalau kita lihat lagi AB per AC. Nah, AB per AC itu artinya M per M ditambah M. M per M ditambah N. Nah, artinya di sini AB sama dengan M per M tambah N dikali AC. Oke, kita lihat contoh. Perhatikan gambar berikut, nilai X pada gambar di bawah. Nah, lihat gambar ini. Ini adalah perbandingan dua garis. Ini ada garis sejajar. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita lihat jawabannya. Nah, AP per PB sama dengan AQ per QM. Oke. Artinya X per 3,9 sama dengan 2 per 3. Nah, kita kali silang 3X sama dengan 2 kali 3,9. Sama-sama kita bagi 3, X sama dengan 2 kali 1,3, maka X sama dengan 2,6. Perhatikan contoh soal nomor 2 ini. Perhatikan gambar berikut, nilai X pada gambar di bawah. Nah, ini kita lihat, tentukan nilai X. Nah, ini garis sejajar. Oke. Nah, kita akan mencari nilai X. Nah, artinya ini rumus perbandingan yang kedua. 12, ya, 12 per 12 ditambah X. Nah, ini kalau garis sejajarnya yang diketahui ya. Jadi, sisi yang di tepinya kita tambahkan. 12 per penyebutnya kita tambahkan 12 ditambah X sama dengan 8 per 10. Oke, kita kali silang. 8 dikali 12 ditambah X sama dengan 12 kali 10. Nah, 96 ditambah 8X sama dengan 120. 8X sama dengan pindah 120 dikurang 96 ya. Oke, 8X sama dengan 24, sama-sama kita bagi 8, X sama dengan 3. Oke, kita masuk sudut. Nah, pengertian sudut. Sudut adalah suatu besaran yang dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama atau berimpit. Nah, kita lihat gambar di bawah ini. Ini adalah contoh gambar sudut. Nah, ini oke. Sudut diberi nama dengan 3 huruf atau 1 huruf kapital. Nah, ini sudut AOB atau sudut BOA atau sudut O. Atau kita tuliskan ini lambang sudut, sudut AOB atau sudut BOA atau sudut O. Nah, keterangannya titik sudut ini adalah titik O. Nah, yang mana kaki sudut? Kaki sudut adalah OA dan OB. Nah, ini adalah daerah sudut.
Nah, ukuran sudut. Besar satu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. Nah, 1 derajat 60 menit. 1 menit 60 detik. Maka 1 derajat 60 kali 60 detik artinya 3.600 detik. Nah, kita perhatikan contoh soal. Pertama yaitu 70 menit. Nah, bagaimana kalau kita ubah jadi derajat dan menit? Ini artinya 1 derajat sama dengan 10 menit. Di mana datangnya? Oke, perhatikan jalannya ya. 70 menit. Nah, ini kan artinya 60 menit tambah 10 menit. 60 menit itu adalah 1 derajat. Maka 1 derajat 10 menit. Terus contoh kedua, nih ada derajat, ada menit, ada detik. Nah, 50 derajat, 81 menit, 76 detik. Sama dengan nih 50 derajat, 82 menit, 16 detik. Oke, bagaimana sampai seperti ini? Perhatikan. Nah, kita lihat 76 detik ini kita ubah menjadi 60 detik tambah 16 detik. Artinya detik ke menit 1 menit. Berarti 1 menit 16 detik. Makanya dapat 50 derajat 82 menit 16 detik. Nah, terus ini bagaimana juga? Kita sederhanakan lagi. Kita cari 82 menit ini. Oke, perhatikan 82 menit sama dengan 60 menit ditambah 22 menit. Nah, artinya 60 menit kan 1 derajat. Nah, jadi 1 derajat kita tambahkan ke 50 hasilnya 51. Maka hasilnya adalah ke 51 derajat 22 menit 16 detik. Nah, yang ketiga yaitu contohnya 24 derajat 48 menit. Nah, kita akan menjadikannya ke derajat. Nah, di sini kita perhatikan 48 menit itu artinya 48 derajat per 60. Nah, artinya kita bagi 6 yaitu 8 per 10. Nah, ini 0,8 derajat. Nah, jadi 24 derajat ditambah 0,8 artinya 24,8 derajat. Terus kita lihat alat untuk mengukur besar sudut dalam satuan derajat adalah busur meter. Nah, busur meter ini Ananda sudah belajar di SD dulu. Nah, bagaimana kita mencari besarnya sudut 30, 50 bisa kita pakai dengan busur meter. Nah, yang ketiga yaitu jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya sudut dibagi 5 jenis. Pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 10 derajat. Oke, perhatikan gambarnya. Ya. Nah, yang kedua, sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, oke, kita lihat gambar sudut siku-siku. Oke, yang C yaitu sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Oke, ini gambar sudut tumpul. Kalau kita contohkan, sudut 120, 115, ya. Terus sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Oke, gambarnya. Nih. Terus yang kelima, sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Contohnya 270, 350, 320 derajat. Nah, bisa juga kita tambahkan yang terakhir yaitu sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Contoh soal, nyatakan setiap sudut di buah ini, apakah termasuk sudut lancip, tumpul, atau siku-siku? Nah, lihat soalnya sepertiga sudut lurus, yang B 2/5 putaran penuh. Nah, oke, kita lihat jawabannya. Sepertiga sudut lurus, artinya sepertiga sudut lurus 180. Sepertiga dari 180 adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat adalah sudut lancip. Yang kedua yaitu 25 putaran penuh. 2/5
putaran penuh 360 derajat. Nah, sama dengan 144 derajat. 144 derajat adalah sudut tumpul. Oke, kita lihat contoh nomor 2. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada pukul 3:25 menit. Nah, oke, perhatikan jarum jamnya. Nah, jarum jam menunjukkan 3 jam lebih 25 menit. Ditulis 3:25 per 60 jam. Nah, karena tiap 1 jam jarum jam bergerak 30 derajat. Nah, kalau pada jam 1, 30, jam 2, 60 derajat, jam 3, 90 derajat, jam 4, 120 derajat, sampai seterusnya. Nah, maka 3:25 per 60 kita kalikan dengan 30 derajat. Artinya di sini 3 kita kali 30 derajat ditambah 25 per 60 kali 30 derajat. Nah, 3 kali 30 derajat 90 ditambah 12,5. Di mana datang 12,5? Sama-sama kita bagi 30, ini 2, 5 bagi 2, 12,5. Nah, artinya 102,5 derajat. Nah, kita perhatikan jarum panjangnya, jarum menit menunjukkan angka 5, sehingga besar sudut adalah 5 kali 30 derajat, yaitu 150. Nah, jadi besar sudut yang terbentuk pada pukul 3:25 adalah 150 dikurang 102,5 sama dengan 47,5 derajat. Dan ini membentuk sudut lancip. Nah, oke Ananda, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan. Kita ucapkan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.